Pemirsa, aksi pembunuhan suami kedua oleh suami ketiga di Bone, Sulawesi Selatan menyita perhatian publik. Apalagi ada kabar bahwa istri korban menjalani poliandri. Lantas apakah pembunuhan ini merupakan dampak dari poliandri? Kita sudah bergabung dengan pakar hukum perkawinan Universitas Indonesia, Neng Subaidah. Bu Subaidah, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Bagaimana kemudian Anda melihat kasus pembunuhan ini, Bu? Apakah ini memang mungkin Anda melihat ini adalah dampak dari poliandri atau seperti apa? Iya, betul. Seandainya saja semuanya itu jujur dalam hal perkawinan, dalam hal akan melakukan perkawinan, saya kira ini tidak harus terjadi. Karena dalam undang-undang perkawinan itu sendiri sudah ditentukan tentang larangan perkawinan bagi orang yang sedang terikat perkawinan, kecuali ditentukan pasal 3 ayat 2, pasal 4, pasal 5. Pasal 3 ayat 2 itu adalah bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang, itu pun harus atas persetujuan dari semua pihak. Dan memenuhi pasal 4 dan pasal 5 alasan alternatif dan alasan kumulatif. Poliandri sudah jelas dilarang di dalam hukum peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahkan kalau boleh saya lanjut adalah apabila memang ini terbukti poliandri, hal itu adalah bisa dikenakan pasal 279 KUHP. Di dalam pasal 279 KUHP itu ditentukan apabila barang siapa atau setiap orang yang mengetahui dirinya itu sedang terikat perkawinan, lalu menikah dengan yang lain, atau setiap orang mengetahui bahwa pasangan yang akan dinikahi terikat perkawinan dengan orang lain, maka hukumannya itu adalah 5 tahun. Nah, sebetulnya ini bukan delik aduan lagi, delik biasa. Jadi setiap orang yang mengetahui tentang adanya poliandri itu adalah apabila ada bukti, tentunya di sini adalah tentunya berhak untuk, bahkan mungkin berkewajiban untuk memberikan laporan kepada kepolisian. Bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk bagaimana caranya agar para anggota masyarakat itu hidup tentram dan damai dalam keluarga masing-masing, dalam rumah tangganya. Baik, sebagai afirmasi artinya sebenarnya dampak hukum dari poliandri yang kemudian juga kerap ditemukan di masyarakat seperti apa, Bu? Ini baru salah satu contoh. Mungkin ada yang lain? Sebetulnya kerap sekali terjadi, cuma memang jarang diekspos hal itu, dan memang tidak sebanyak poligini. Sebenarnya poligami itu adalah ada 2 poligini yang dilakukan oleh suami dan poliandri. Nah, poligini yang kita sebutnya adalah poligami, memang itu diperbolehkan dalam peraturan perundangan dengan syarat yang ketat. Artinya syarat-syarat yang ditentukan juga di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini mengenai poliandri itu sebetulnya banyak terjadi, bahkan ada beberapa kasus yang datang kepada saya. Artinya kasus bukan saya menangani, ya minta nasihat bagaimana caranya mengatasinya, pasal apa saja yang bisa dikenakan. Itu sudah ada beberapa kasus sebetulnya tentang hal tersebut. Nah, itu jadi kenapa hal ini terjadi? Karena sebetulnya apakah belum tersosialisasi tentang larangan poliandri? Saya kira masyarakat dan budaya Indonesia sudah mengetahui benar tentang poliandri itu adalah dilarang. Jadi kalau memang dilarang, tapi masih banyak kemudian kasus yang juga ditemui, Bu, sejauh ini. Bagaimana? Meskipun memang sudah dilarang secara undang-undang, tapi kemudian masih juga banyak ditemui kasus-kasus seperti ini. Bagaimana seharusnya? Ya, karena dalam hal ini menurut saya berjuta maaf. Keluarga masyarakat harus peduli mengingatkan. Kalau misalkan dia tidak mau melaporkan ke kepolisian, mengingatkan, kamu tidak boleh loh menikah, itu dilarang loh oleh agama. Dilarang loh oleh peraturan perundang-undangan, bahkan diancam hukumannya. Nah, seperti itu, bahkan yang katakanlah yang menyelenggarakan perkawinan pun sebetulnya dilarang dalam KUHP. Ada dalam, kalau tidak salah, dalam pasal 436, kalau tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak keliru karena saya bukan pakar hukum pidana sebetulnya. Tapi saya pelajari pasal-pasal yang terkait dengan hukum perkawinan atau hukum keluarga. Sedemikian rupa sudah ada perlindungan. Nah, KUHP-nya sudah berlaku 105 tahun 8 bulan yang lalu. Artinya berlaku sejak 1 Januari tahun 1918 sampai sekarang ini mungkin belum semuanya tahu bahwa poliandri itu ada hukumannya. Nah, inilah diantaranya yang harus kita sosialisasikan juga. Nah, ini ada bapak dari polisi, bu kepolisian. Tentunya ini kalau misalkan ada perkawinan siri di sini, ada pembuktian juga. Betul tidak nikah siri? Bagaimana itu bisa terkait semuanya itu?
Dikasih misalkan pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan tentang sahnya perkawinan. Kan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kalau untuk orang Islam. Nah, seperti itu. Nah, hal ini tentunya keluarga sangat harus tahu benar. Kita tidak berniat untuk menghukum seseorang, tapi untuk melindungi masyarakat. Karena Bu, ada memang hak asasi masyarakat ini kan juga. posisinya poliandri itu sebenarnya dilarang. Tapi apakah kemudian dari perspektif hukum dibutuhkan mungkin jeda bagi seorang istri ataupun suami mungkin yang ingin menikah lagi agar kasus-kasus pidana semacam ini tidak terjadi lagi? Atau memang ini pure dilarang? Jadi begini, kalau misalkan terjadi sudah bercerai, katakan sudah bercerai, itu ya boleh menikah. Tapi kalau jelas-jelas poliandri itu tidak boleh. Bahkan poligami pun, katakanlah poligami yang dalam faham kita, suami yang melakukan yang beristri dari seorang, kemudian tidak atas izin istrinya, itu istrinya itu dapat membatalkan perkawinan suaminya. Itu dalam undang-undang perkawinan seperti itu. Karena dilindungi di sini katakanlah keluarga, terutama di sini perempuan dan anak. Nah, kalau poliandri itu jelas-jelas dilarang, tidak boleh. Tidak boleh baik oleh agama, oleh mungkin adat istiadat setempat, juga oleh peraturan perundang-undangan di negara kita. Baik, artinya poliandri ini memang sudah dilarang secara undang-undang, tapi kemudian butuh sosialisasi yang lebih luas lagi, lebih masif lagi dari pihak-pihak terkait, agar masyarakat kemudian mengetahui bahwa sebetulnya poliandri ini sudah dilarang secara hukum. Terima kasih pakar hukum perkawinan Universitas Indonesia, Neng Zubaida. Terima kasih Bu Zubaida sudah bergabung di Berita Satu Siang. Kita jumpa di lain kesempatan.